Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid dari anak-anak yang sudah mendaftar ekstrakurikuler Panahan, kemudian dari Sipas Klub Panahan, dalam hal ini disesepuhi oleh Bapak Edi dan segenap mungkin pelatih dan pengurus. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Zoom, nah ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwasannya dari sekolah sudah mulai pendataan pengembangan minat bakat anak-anak atau yang melalui pembelajaran ekstrakurikuler. Kemarin sudah Bapak Ibu memilih melalui Google Form yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Lah, saya sampaikan kurang lebih ada 100 peserta atau 100 siswa yang memilih ekstra Panahan. Sesuai petunjuk teknis yang diberikan dari sekolah, bahwasanya untuk khusus ekstra Panahan nanti ada sosialisasi lebih lanjut, begitu pula ada beberapa ekstra yang memang perlu adanya sosialisasi. Dalam hal ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwasannya ekstra Panahan ini SD Takmirul Islam menjalin mitra dengan Sipas Klub Panahan. Nanti secara jelas akan disampaikan ya, dari klub bagaimana prosedurnya. Lah yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya ekstra di SD Takmirul Islam itu kurang lebih ada 30-an ekstra. Yang semuanya itu ada beberapa, kalau ekstra diselenggarakan di sekolah itu sudah tidak istilahnya ada atau membayar. Nah, ini ada ekstra-ekstra yang memang kami menjalin mitra karena memang anak-anak mungkin memiliki minat bakat dan lain sebagainya yang belum bisa tertampung di sekolahan. Nah, termasuk untuk ekstra Panahan ini. Nah, untuk ekstra Panahan ini kita menjalin mitra. Silahkan Bapak Ibu, nanti apa yang sudah disampaikan dari klub Panahan, ya, tentunya nanti ada ya standar dan lain sebagainya, pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, mengenai biaya ini, jika memang di antara Bapak Ibu kemarin sudah memilih, siswanya sudah memilih, ya kok kebetulan dengan biaya yang disampaikan dari pihak klub itu kiranya Bapak Ibu ada keberatan, silahkan nanti masih ada kesempatan ketika anak-anak ini tidak jadi mengikuti ekstra Panahan, masih ada kesempatan untuk memilih ekstra yang lain. Segera menghubungi koordinator ekstra, yaitu beliau Bapak Abi dan Bapak Vendra. Silahkan mendaftar, karena ekstra akan dimulai bulan Agustus. Ya, secara resmi bulan Agustus akan dimulai semuanya. Nanti jadi anak-anak masih memiliki kesempatan ya, apabila tidak jadi mengikuti ekstra Panahan. Ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kami mohon pemaklumannya dari Bapak Ibu semuanya. Tapi di Juknis ya ekstra yang diberikan dari sekolah itu sudah jelas. Mana saja ekstra yang memang pesertanya tidak terbatas, kemudian yang melalui seleksi dan lain sebagainya. Termasuk ekstra Panahan ini. Nah, itu Bapak Ibu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu, menurut Juknis bahwa ekstra kurikuler salah satunya adalah Panahan. Setelah anak-anak mendaftar, ini ada sosialisasi lebih lanjut. Lah hari ini inilah sosialisasi lebih lanjut terkait ekstra Panahan yang dalam hal ini SD Takmirul Islam menjalin mitra dengan Sipas Klub. Nanti lebih lanjut pembiayaan dan secara teknis akan langsung disampaikan dari Sipas Klub. Nah, kemudian dari Bapak Ibu, wali murid dan anak-anak ketika sudah mendaftar, yang kurang lebih ini 100 yang sudah mendaftar ekstra Panahan, jika tidak berlanjut mengikuti ekstra Panahan, masih diberi kesempatan mengikuti ekstra yang lain langsung ya, mendaftar bisa WA atau langsung sampaikan langsung kepada beliau Bapak Abi dan Bapak Vendra. Saya kira itu penjelasan dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati.
inilah sekolah SD Takmirul Islam sudah memberi kesempatan yang seluas-luasnya dengan beberapa cabang ekstra ini, harapannya anak-anak dapat mengembangkan minat bakatnya sesuai ya kesenangannya, sesuai minat bakat anak masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris selaku Kepala Sekolah SD Takmirul Islam Surakarta. Saya perkenalkan Pak Abi selaku Koordinator Ekstrakurikuler SD Takmirul Islam Surakarta. Pada siang hari ini akan sedikit memberikan gambaran umum terkait kegiatan ekstrakurikuler Panahan ini. Dari pendataan yang kemarin kami buka itu dari hari Senin sampai hari Kamis, alhamdulillah di berbagai macam pilihan ekstrakurikuler ini minat dari anak itu cukup tinggi antusiasnya ya, dari sekitar 26 ekstra yang kami buka dari pendataan, alhamdulillah semua cabang sudah terisi dan jumlahnya juga cukup relatif banyak peminatnya. Dalam hal ini khususnya untuk ekstrakurikuler Panahan, dari peserta yang kami buka itu untuk kelas 1 sampai 6 pendaftarnya cukup banyak sekali peminatnya, hampir 100 anak yang sudah mendaftar di via Google Form, itu belum termasuk yang kemarin ada tambahan mendaftar secara offline, mungkin lebih dari jumlah 100 yang didata online kami. Maka dari itu pada siang hari ini sangat penting kegiatan sosialisasi ini kami adakan terkait apapun teknis ataupun pembiayaan yang nantinya akan disampaikan oleh pihak klub, karena dalam ekstrakurikuler Panahan ini SD Takmirul Islam Surakarta tidak bisa mengadakan kegiatan ini sendiri, tentunya dengan menjalin klub mitra yaitu klub Sipas yang terletak di kawasan belakang lapangan Sriwedari Surakarta. Pada siang hari ini masih kita tunggu dari pihak klub Sipas yang nanti akan mewakili untuk memberikan penjelasan secara gambaran umum terkait kegiatannya seperti apa, kemudian pembiayaannya seperti apa, kemudian secara teknis nanti bisa diberikan penjelasan. Kita tunggu nggih Bapak Ibu. Oh, nggih. Sudah tergabung Pak Bambang mewakili klub Sipas? Saya atau Pak Edi Rustopo nanti. Ini kami tunjukkan. Assalamualaikum Pak Bambang, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Ini. Bagaimana kami membantu? Sudah tergabung nggih Pak Bambang? Sampun. Saya aturkan selamat datang Bapak Ibu Pak Bambang selaku perwakilan dari klub Sipas yang pada siang hari ini kita mengadakan sosialisasi gambaran umum tentang kegiatan ekstrakurikuler Panahan yang SD kami, SD Takmirul Islam, bekerjasama dengan klub Sipas. Untuk pelaksanaannya seperti apa secara gambaran umum nanti bisa diberikan gambaran. Monggo Pak Bambang nanti saged memberikan gambaran pun seperti apa, dan selanjutnya nanti bagi orang tua yang menyimak ini nanti saged atau bisa melakukan tanya jawab terkait putra-putrinya yang diikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler Panahan ini. Monggo Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan gambaran umum atau sosialisasi kegiatan Panahan ini.
Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ibu bapak semua, nggih. Nggih. Saya dan Pak Popop, Pak Edi Rustopo tadi, yang kebetulan membantu kita untuk saling melangkah, ya, melangkah nanti kerjasama menguri-uri budaya Jawa, yaitu panahan tradisional. Itu intinya yang pertama itu, tapi tidak tertutup kemungkinan. Halo. Ji, silakan. Kalau nanti bisa dilanjutkan. Peserta Takmirul Islam ada yang ingin bergabung pada panahan yang modern, kami juga siap untuk membantu. Begitu. Jadi memang kalau secara teknis nanti kami terangkan detail, itu tanpa alat peraga dan sebagainya nanti kurang afdol, ya. Jadi nanti ini untuk gambaran awal pembicaraan kita. Nanti pada prinsipnya hal-hal yang tadi sudah saya di WA oleh Pak Bayu, nanti kita prinsipnya bisa menjalankan itu. Halo. Pada prinsipnya Pak Bayu sudah laporan ke kami dan kami bisa menerima. Gitu nggih Pak Popov nggih? Iya. Jadi sementara dari saya begitu, artinya kami sama welcome. Kami pegiat menapa olahraga tradisi Pak Bambang. Ataupun menapa budaya-budaya tradisi, kearifan lokal, kami pegiat itu. Jadi kami siap untuk bekerja sama. Makaten, pembukaan salam dari saya, barangkali bisa menyapa Pak Edi Rustopo juga, di samping saya ini beliau. Silakan ke Pak Edi Rustopo. Siapa lagi? Silakan Pak Edi. Ya, Bisa memberikan sambutan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Rustopo, tapi kalau rekan-rekan di SIPAS biasanya memanggil saya Kakung Popop. Jadi memang sebagai pegiat panahan pendaringan, ya, memang panahan itu salah satu olahraga yang unik, salah satu olahraga juga yang mana kita juga perlu kita lestarikan. Ya. Jadi untuk panahan itu memang bagus sekali, ya, pengaruhnya, ya. Satu, dengan belajar panahan anak, ya, hanya anak-anak ya, tapi sampai orang dewasa itu kan belajar fokus, konsentrasi, dan percaya diri. Kemudian tanggung jawab juga besar sekali. Untuk itu memang anak-anak kalau diajarkan untuk panahan itu memang tepat sekali, ya, terutama anak-anak untuk tradisi dahulu. Walaupun nanti bisa berkembang ke nasional yang seperti standar, rikop atau kompon, tapi kalau dasarnya dari tradisi dulu, tradisi itu manahnya tanpa alat didik bantu, jadi betul-betul perasaan. Jadi nanti kalau terbiasa dengan full perasaan, nanti kalau dia berganti ke mana nasional atau rikop, kompon itu lebih mudah. Jadi memang tersebut amat sangat membantu untuk perkembangan masa depan panahan. Entah itu nanti mau tetap di tradisi atau ke nasional atau mungkin ke kompon atau mungkin ke standar. Jadi memang
penting sekali itu. Untuk kelanjutannya nanti kita bisa bicarakan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab nanti. Jadi untuk sementara itu saya hanya itu dulu. Bagaimana perkembangannya nanti kita menunggu penjenengan ada pertanyaan apa. Demikian, matur nuwun. Terima kasih. Mungkin yang akan menjadi banyak pertanyaan karena memang kegiatan panahan ini dilakukan nanti secara mandiri oleh orang tua yang akan ikut dalam klub panahan ini. Tentunya ada pembiayaan Bapak yang nanti bisa disampaikan terkait dalam latihan ini nanti ada berapa kali pertemuan dalam sebulan, kemudian untuk pembiayaannya bagaimana, kemudian untuk alat-alat ya yang digunakan anak-anak ini nanti untuk pengadaannya seperti apa, nanti bisa dijelaskan kepada orang tua yang akan nanti banyak memberi gambaran untuk putra-putrinya yang akan diikutkan ekstra panahan ini. Begitu mungkin saged dijawab rumiyin. Ya, oke. Matur nuwun banget. Jadi gini ya, untuk program latihan memang alat nanti kita sediakan semua dari sini, mulai dari box ya, box sasaran, kemudian busur dan anak panah. Karena kita sebagian belum ada, makanya akan saya buatkan dulu nanti. Tapi saya nanti juga minta waktu untuk pembuatan tersebut. Dan untuk memang ya kalau untuk mau beli sendiri itu satu set anak panah busur sama anak panah itu untuk anak-anak itu sekitar 1 juta rupiah itu untuk anak, untuk busur dan anak panah anak. Kemudian kalau target itu biasanya beli bersama-sama satu bantalan target itu kira-kira hampir 1 jutaan harganya. Jadi nanti kalau misalnya ada 100 pemanah, paling tidak kita membutuhkan 10 bantalan. Karena satu pelatih itu maksimal bisa menghandle 10 anak. Jadi kalau misalnya 100 anak ya nanti paling tidak minimal paling tidak 10 orang yang harus kita handle. Karena panahan tradisi itu memang betul-betul membutuhkan safety ya. Jadi jangan sampai nanti anak panah itu melesat tanpa arah sehingga membahayakan yang lain dan sebagainya. Jadi safety penting sekali. Jadi pengawasan memang luar biasa karena itu benda tajam betul. Nah, tentang biaya nanti tadi saya sudah dan Bambang pengurus yang lain bahwa satu per bulannya itu kalau diambil hari Sabtu saja itu 120.000 per anak. Itu 120.000 dengan satu minggu tiap hari Sabtu latihan tiap hari Sabtu. Nah, programnya nanti memang program berikutnya kalau memang disetujui untuk pertemuan pertama anak-anak itu tidak diperkenankan melepaskan anak panah dulu. Jadi hanya 2 kali pertemuan itu hanya belajar menarik busur. Karena untuk mempersiapkan otot-otot dan teknik-teknik untuk selanjutnya biar berkembang secara bagus. Karena kalau memang dari pertama langsung mana, dia tidak bisa konsentrasi yang lain. Jadi akan bertahap satu persatu. Kemudian nanti minggu ketiga itu baru mulai belajar melepaskan anak panah. Itu sampai dengan 3 bulan. Itu untuk jarak 10 meter. Ya. Kemudian nanti bulan ke-4 sampai bulan ke-6 itu nanti 20 meter.
bulan ke-7 sampai ke-9 itu mudah sampai 30 meter. Jadi memang ada program-program pelatihan untuk tiap bulan ada kenaikan tingkat itu untuk safety-nya. Ya, jadi memang anak-anak itu tidak diperlukan, tidak harus tergesa-gesa untuk jarak jauh, karena yang penting tekniknya dulu. Nanti berurutan, tekniknya berurutan, dan semuanya nanti pakai program yang sudah kita susun. Demikian penjelasan saya untuk sementara itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sudah diketahui ya, untuk pembiayaan yang disampaikan tadi dari pihak klub itu 120.000 per anak untuk 4 kali pertemuan dalam sebulan ya, yang 4 kali diadakan kalau bulannya di hari sampai Sabtu. 5 kali. J, Bapak? Kalau dalam satu kalender itu ada 5 kali hari Sabtu, juga nanti bisa 5 kali. Oh, J, siap. Hari Sabtu. J, terima kasih. J, berarti untuk alat sudah disediakan dari pihak klub nggih, Bapak? Ya, bisa kita sediakan dulu, nanti dari pihak klub bisa. Nggih, sambil jalan untuk awal ini disediakan dulu, J. Ya, itu J, disediakan. siap. Dan kemudian gini, kalau seandainya nanti di luar jam pelajaran hari Sabtu, kalau misalnya anak-anak itu memang sebetulnya ya, kalau untuk panahan tradisi sebaiknya minimal itu dalam 1 minggu itu 3 kali minimal. Itu kalau mempercepat proses biar cepat bisa gitu. Jadi misalnya kalau nanti di luar jam pelajaran sore hari misalnya, yang berkenan mau latihan di Sirodari kami persilahkan, juga monggo silahkan. Kita cuma kalau harian biasa di sini diadakan ada sebuah kota, jadi terserah mau ngasih untuk biaya untuk latihan, terserah, itu bebas, mau dikasih berapa itu terserah dari pemanahnya. Ada gitu. jadi untuk hariannya. Jadi syukur kalau misalnya setiap hari mau latihan bisa, monggo. Makaten Bapak Ibu wali murid SD Tamirul Islam Surakarta yang tergabung dalam Zoom pada siang hari ini, sekitar 80-an peserta. Mungkin banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa raise hand ya terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan, nanti bisa dijawab oleh Pak Edi selaku pengurus sesepuh dari klub Sipas. Monggo untuk Bapak Ibu wali murid untuk bertanya saged raise hand terlebih dahulu. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Nah ini. Kami buka untuk 2 penanya dulu nggih. Ini ada atas nama Naswa Ayu. Silakan dibuka Pak Eko. Ya Pak, selamat siang. Ya, selamat siang juga. Selamat siang. Untuk sekali pertemuan itu durasinya berapa jam ya? Kalau untuk yang disepakati kemarin dari pihak Tamirul, bahwa kita mulai Sabtu itu jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi mulai dari jam 14 sampai jam 16. Tapi sesudah itu, misalnya kalau mau diteruskan mau latihan sendiri dipersilahkan, kita nggak masalah. Jadi kita memang saya mengharap
sebanyak mungkin pemanah cepat bisa. Jadi kita waktu kita bebaskan aja. Tadi kalau dari jatah dari Tamiro dari jam 2 sampai jam 4, tapi misalnya mau lebih, monggo silahkan, nanti bisa kita atur nanti. Oh, ya. Nggih, Pun. Terima kasih. Terima kasih atas nama Naswa Ayu. Monggo untuk penanya yang kedua dengan Bapak Nurmoh Saifullah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, berarti kan tadi kan per bulan 120 Ji. Iya. Terus untuk lokasi dan tempatnya gimana Ji Pak? Lokasinya di dalam komplek Taman Sriwedari. Jadi di sebelah masuknya pintu belakang ya, tempat buku itu masuk. Nanti kalau masuk dari pintu belakang, nanti sebelah kanan sudah ada lapangan. Di sana pintu selatan tadi ini. Khusus lapangan panahan untuk SIPAS. Oh iya. Terus per anak itu nanti alatnya beli sendiri-sendiri seharga 1 juta tersebut ya? Kalau sementara itu anak-anak nanti kita siapkan dulu peralatannya. Soalnya kan dalam 1 bulan sudah 120.000 itu untuk peralatan, dan untuk pelatihnya juga untuk lapangannya, dan lapangan dan sebagainya. Tapi nanti kalau misalnya anak-anak mau beli sendiri itu bisa juga. Kebetulan, berarti ya, 120 udah alat dipinjamin dari kita pinjamin dari klub saya, dari klub SIPAS. Menawi orang tuanya boleh kok enggak Pak? Boleh. Sangat boleh. Jadi justru saya mengharap nanti kalau anak-anak mana orang tuanya, misalnya anaknya selesai, orang tuanya mau belajar panan, itu saya harapkan, karena saya pengen nanti satu keluarga itu jadi pemanah semua. Banyak memang anak-anak di sini nasional di sini ya, yang di sekolahan KKO itu kelas khusus olahraga, itu anaknya panan nasional, bapaknya ikut panan tradisi, banyak itu yang itu. Jadi monggo, kalau penjen gini aja, terbuka siapapun yang ingin bergabung dengan SIPAS, monggo silakan datang dulu ke Sriwedari. Atau sore ini bisa monggo penyiaran nanti ketemu di lapangan sini sama kita, mau mencoba dulu peralatan sudah saya siapkan. Enggak apa-apa, santai saja. Berarti yang pasti kan untuk anak-anak tidak perlu membela sendiri, tapi udah disediakan dari SIPAS, ngoten nggih. Sudah saya siapkan peralatan. Matur suwun. Sementara ngoten Bapak. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Muhammad Saifullah. Begini Bapak, terkait pendaftar kemarin tuh dari peserta didik itu yang ikut itu jenjangnya dari kelas 1 sampai 6 dengan jumlah pendaftar itu semuanya ini total hampir 100. Nah, apa memungkinkan nanti karena tadi dari Bapak untuk satu anak itu idealnya untuk mengampu 1 pelatih itu untuk mengampu 10 anak. Jadi apa memungkinkan kita buat jadwal misalnya kelas 1 sampai 3 hari apa, kemudian kelas 4 sampai 6 hari apa, sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena di kawasan komplek Sriwedari itu yang sudah kami lihat, misalnya kalau 100 itu bisa hadir, itu mungkin cukup banyak sekali Bapak. Ya, betul, memang benar. Nah, benar. Tapi ada solusi. Karena memang dari informasi terakhir, saya sebetulnya juga mau mengusulkan itu kalau bisa dibagi 2 ya. Cuma gini, gimana?
Halo, Halo, Nji. Silakan, silakan. ini kalau yang efektif ya, anak latihan itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 5. Karena nanti kelas 6 sudah menghadapi ujian, kasihan dia. Apakah yang di kelas 6 perjalanan sekolah, soalnya kan itu panahan itu juga memerlukan tenaga ya. Nanti kalau pelajarannya dia keder, nanti panahannya yang disalahkan. Terus untuk kelas 1 sama kelas 2 itu memang bisa, tapi itu masih perlu penanganan khusus karena agak kekecilan. Yang paling Nji. bagus itu mulai dari kelas 3, kelas 4, kelas 5. Itu yang paling tepat untuk latihan baring. Tapi monggo, kalau mau kelas 1 diikutkan kita juga masih bisa. Cuma nanti kita lebih fokus lagi. Karena biasanya anak kecil kan tanggung jawabnya masih belum begitu penuh tanggung jawabnya. Itu aja. Nji, Tapi Bapak. monggo bisa diatur, nanti bisa diatur. Ya. Nji. Untuk misalnya kita buat 2 hari latihan gitu memungkinkan buatan Pak? Karena dari Bisa. info terakhir untuk Senin sampai Jumat itu di sore hari di kawasan latihan tersebut digunakan untuk latihan KKO. Itu kalau di lapangan yang sebelah utara. Kalau di sebelah selatan itu bukan untuk kakao, itu khusus untuk sipas, untuk jemparingan. Jadi Oh jam gitu. berapa? Nah, Oh, berarti bisa nggih Pak? bisa. Jadi Ya. mulai Senin atau hari jam-jamnya nanti bisa kita atur. Siap, Ikan-ikan Bapak. kita mana itu di sela-sela mereka bisa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin yang raise hand atas nama Fatihah Hasna. Silakan. Fatihah Hasna. Halo, mau tanya, ini kan dalam sebulan itu bisa dihitung 4 sampai 5 kali, berarti seminggu 1 kali ya? Betul. Jadi tadi Bapak bilang seminggu bisa mungkin 3 kali pertemuan, tapi dalam biaya tadi kan 120.000 dalam sebulan. Nah, seandainya kita seminggu 3 kali, apakah itu ada tambahan biaya atau enggak gitu? Begini. Kita membayar lagi apa enggak gitu? Oke, terima kasih. Nah, begini, dalam 1 bulan itu memang 120.000. Hari-hari biasa, misalnya mau latihan setiap hari, ya, misalnya setiap hari mau latihan, di sini disediakan kotak, ya, di mana terserah mau ngisi ke kotak itu berapa seikhlasnya. Kita tidak harus enggak. Jadi monggo untuk nanti untuk tambahan pelatihnya dan sebagainya itu nanti kita ambilkan dari kotak. Makanya disediakan kotak seikhlasnya ngisi kotak tersebut. Jadi tidak harus sekian ribu misalnya, enggak. Monggo itu seikhlasnya saja. Oke, sampun, terima kasih. Oke, terima kasih. Setiap hari pun mau sampun jelas Ibu nggih, Fatihah? Nggih, sampun. Nggih, matur suwun. Nggih, kemudian untuk penanya lagi atas nama Rasya 2A. Semoga Rasya 2A. Ya, selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Mau tanya, itu kan kalau jadwalnya kan dari jam 2 sampai jam 4 sore, nggih. Ya, betul, nggih. Kalau misal mulai lebih dulu gitu bisa enggak? Misal dari jam 1 gitu bisa? Bisa. Kita longgar kok. Kita longgar. Nanti ya misalnya nanti kalau di sini selalu ada orang, di lapangan selalu ada orang. Jadi nanti misalnya jam 1 mau latihan dahulu boleh silahkan, enggak masalah. Ya berarti enggak tergantung waktu itu gitu ya? Oke. Kita longgarkan aja.
kita longgar aja. Jadi yang penting anak itu senang dulu di dalam panahan, ya tidak kecewa. Makanya kalau seminggu sekali kan kadang-kadang terlalu lama, anak-anak mesti protes, kepingin mana gitu ya. Makanya kita bebaskan tiap hari, tapi nanti biayanya seikhlasnya masukkan ke UTAI. Oh iya. Mau Pak, latihan awal. Ya, terima kasih, Ibu. Kemudian atas nama penanya Mirza 2C. Silakan Ibu. Oke, matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya Pak Bapak. Ini sebenarnya pertanyaan sama dengan Ibu yang sebelumnya ya, soal waktu dan penentuan hari. Saya setuju dengan Pak Abi, misalkan ini kan terjadwal di jadwal yang diedarkan itu kan hari Sabtu hari Sabtu jam 1 jam 2 atau jam 1 ya. Nah sementara mohon maaf kita kan siswa takmir kan dari berbagai daerah bahkan sampai di luar Solo gitu, termasuk kami yang jauh di daerah dekat bandara jauh sekali. Nah, misalkan pun saya meminta misalkan harinya seminggu 2 kali, seminggu 2 hari itu dipilih nggak harus hari Sabtu, misalkan pas hari Minggu atau hari Jumatnya memfasilitasi anak-anak yang tempatnya jauh. Misalkan Sabtu nih kan dari jam 2 sementara anak yang kelas 2 itu keluar dari kelas jam 12. Nah, untuk jam 12 ke jam 2 itu kayaknya nanggung banget kalau harus pulang ke rumah terus balik malih ngoten niku. Iya. Jadi minta kebijakannya mungkin dari pihak sekolah atau koordinasi dengan pihak Bapak ngoten untuk harinya difikskan yang memfasilitasi kami lah orang tua atau anak yang pengen banget ikut cuman terkendala dengan jarak. Dan pertanyaan yang kedua niki panahan berarti kan jam 2 siang di lapangan Iya. Itu panas Enggak. Jangan khawatir dengan periksa nih. Nun sewu. Ini lapangan saya, walaupun ini jam sekian, lihat benar. Teduh sekali. Oh, nggih. Jadi di sini banyak pohon-pohon rindang, jadi tidak akan panasan. Ya. Oh, nggih. Makanya kalau agak tanda tanya jam 2 siang, anak-anak kelas 1, kelas 2 niku kan capek dari sekolah gitu, makan siang terus jam-jamnya mereka kadang masih harus istirahat. Aduh, panas-panas gimana nanti maloyo atau gimana ngoten nggih. Iya. Kalau memang tempatnya bagus ya alhamdulillah karena kita juga penasaran dengan tempatnya kok jam 2 ngoten nggih. Ya nanti misalnya pulang dari jam 12 mau langsung ke lapangan silahkan, nggak masalah. Kalau Ibu juga mau latihan di sini juga saya sediakan alat. Saya terbuka. Soalnya SIPAS, di dalam SIPAS program saya itu pas seduluran tunggal gendewo. Siapa yang masuk di dalam grup SIPAS itu saya anggap keluarga. Gitu. Jadi segala kesulitan apa nanti kita bicarakan bersama, bagaimana solusinya nanti kita cari. Pokoknya yang penting enjoy secara enak saja. Fleksibel nggih. Fleksibel aja. Enggak kaku gitu. Oke, misalkan gini untuk 120 nyon sewu Pak Abis dengan malih. Monggo. Untuk 120 niku sudah ditentukan harinya niku, misalkan harinya harinya Sabtu 120 4 kali pertemuan ngoten nggih. Nah, pada saat hari itu kok anak berhalangan hadir, apakah hari itu bisa diganti dengan hari yang lain? Saged? Itu sudah berarti sudah jatah nggih. Jadi datang atau tidak tetap. Tapi kalau misalnya mau latihan tiap hari pun enggak masalah.
bisa. Oh, jadi misalkan jatah dari sekolah, atau niku kok ternyata si anak belum bisa hadir, iku digantos hari. Oh, iya, Oke. Misalkan digantos hari lain dengan penggantian niku bonus sakit. Ya bisa tapi kan dana yang 120 tetap ganti aja enggak apa-apa. Ganti enggak apa-apa. Ya harus Sabtu. Cuma gitu. ya kalau Sabtu itu nanti kan pelatihnya penuh. Tapi kalau hari biasa kan kadang-kadang pelatihnya tidak penuh. Tapi ya tetap ada pelatihnya tetap ada. Oh, berarti sakit digantos hari yang lain dengan include yang 120 niku nggih. Nggih, betul. Oh, ngoten, nggih, matur suwun. Ya, nggih. Matur suwun, Pak. Nggih, Ibu. Nggih, terima kasih. Nggih. Nggih, Bapak Ibu wali murid Sedetak Amirul Islam Surakarta. Memang untuk antusias Bapak Ibu wali murid yang mengikutkan putra-putrinya untuk ekstrakurikuler panahan ini memang cukup banyak. Memang di luar prediksi kami, karena kemarin ketika kami buka pendataan dari kelas 1 sampai 6, ya saya kira juga jumlahnya tidak relatif banyak. Nah ini hampir 100. Nah maka dari itu memang perlu evaluasi dari kami terkait dari sisi penjadwal. Kemudian untuk pengelompokan jenjang anak ya nanti sekiranya yang lebih tepat dan lebih nanti dalam pelaksanaannya juga bisa nyaman semua, biar anak-anak juga bisa terlayani. Maka dari itu nanti insya Allah dengan pihak klub akan kami atur lagi, Bapak Ibu semuanya. Dan perlu kami sampaikan, setelah sosialisasi ini nanti ada rekaman, mungkin bagi yang belum bisa join dari Zoom ini, saged melihat rekamannya. Dan setelah itu nanti ada form ketersediaan. Nah ini penting karena untuk data kami, karena juga dari pelaksanaan kegiatan ini ada biaya yang nanti secara mandiri akan dibayarkan ke klubnya. Ya maka dari itu memang ada istilahnya form pendaftaran terkait nanti dalam form itu ada biaya pendaftaran berapa, ada biaya latihan berapa, kemudian untuk alat bagaimana, kemudian untuk apabila ada menginginkan tambahan beli alat, nah misalnya berapa, nah itu kan perlu ada form yang nanti bisa Bapak Ibu isi. Dan juga nanti untuk terkait jadwal nanti kita koordinasikan lagi dengan klub. Gitu nggih Pak Edi nggih. Saged diatur ulang Pak. Karena memang pesertanya cukup banyak. Nggih. Begitu nggih Bapak Ibu. Ada penanya lagi? Mungkin ini yang penanya terakhir nggih. Karena waktunya sudah cukup lama, 1 jam. Ini untuk, mohon maaf dengan Ibu Saci, monggo. Silakan Ibu Saci. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Badeta angkat untuk pembayaran kan ini tadi yang dibahas jemparingan, yang panah tradisional. Kalau untuk panah modern apa nggih 120 niku Pak? Halo? Ini kita tadi yang kita bicarakan dari tradisi ya. Soalnya nanti kalau untuk panah yang nasional itu kan busurnya juga
sendiri, kita buatkan lagi sendiri, beda unsur itu. Begini kan, sudah punya alat di rumah, terus nanti tinggal berangkat, begitu bagaimana? Alat untuk yang nasional, yang berdiri. Nasional. Ya. Soalnya itu kalau biyen angsal lungsuran saking KKE dari Sasana Kridohasto daripada tidak kepake ngoten. Nggih. Ya. Bisa. Sakit nggih? Nggih, sami. Untuk pembayaran juga 120 niku nggih? Ya, sama. Soalnya kan lewatnya kan lewat sekolahan, kalau sekolah. Biasanya kalau penyiaran privat sendiri di sini juga menyediakan ada salah satu pelatih di sini, itu per bulannya 200 per bulannya, tapi setiap hari latihan. Kalau yang ngisi kota itu? Nah, itu kalau untuk yang tradisi, karena lapangannya nanti untuk yang berdiri sama yang tradisi beda. Kalau lapangan yang perpani itu di sebelah utara, nanti kita bergabung dengan klub KKO. Kalau tradisi ini memang khusus untuk lapangan tradisi, jadi klubnya beda. Tapi kita bisa gunakan sana, bisa. Makanya anak-anak Sipas juga latihannya di lapangan KKO. Ya, mangke nyuwun informasinya saja untuk yang nasional. Semisal tempat lapangannya berbeda, nggih, tolong diinfokan ya Pak. Matur suwun. Pertanyaan saya cuma itu saja. Sebelahnya saja, cuma lapangannya sebelah. Jadi itu lapangan KKO di sebelah. Itu ada foto somnya, penyampaian somnya dari Pak Bambang. Nggih. Ya pun matur suwun Pak, infonya Pak. Ini yang tradisi di sini. Kan jejer, lapangannya kan berdampingan. Ya, Ibu gitu. Nggih. Ya. Sudah jelas. Matur suwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti lebih diperjelas kembali Bapak Edi. Jadi dari kegiatan panahan ini memang ada 2 kategori nggih, dari kategori tradisional dan modern. Kalau modern itu arahnya prestasi ya. Prestasi. Nggih. Lapangannya 2 berbeda ya. Nggih, 2 lapangan berbeda. Ya nanti yang untuk kepesertaan ini nanti anak-anak yang tradisi nggih Bapak. Bisa atau bisa dua-duanya nggih. Bisa, tapi gini ya, sebaiknya itu tradisi dulu, karena untuk menghidupkan rasa dulu, instingnya itu biar hidup, nalurinya biar hidup. Nanti kalau misalnya 1 tahun di tradisi kemudian baru pindah ke nasional, itu hasilnya akan lebih bagus daripada langsung ke nasional. Iya Pak. Jadi mungkin jadi informasi ke orang tua Pak. Iya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan nggih. Tadi sudah sampaikan pertanyaan terakhir. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kami koordinasikan lagi lebih detail dengan pihak klub. Untuk pelaksanaannya nanti dari kami untuk agar lebih terarah juga persiapannya dari pihak klub. Nanti mungkin akan kami informasikan lebih lanjut nggih. Karena memang ekstra panahan ini memang perlu persiapan dari pihak klub terkait ketersediaan pengisian form pendaftaran nanti. Nah, ini kan baru yang minat. Nah, tapi ini sudah disampaikan pembiayaan, sudah disampaikan pengadaan alat seperti apa. Nah, nanti ada form lagi yang harus diisi. Nah, dari situ sudah ada data jumlah pastinya yang bersedia itu mengikuti berapa peserta. Nah, nanti akan kami koordinasikan lagi dengan pihak klub untuk persiapannya nanti. Nah, nanti untuk pelaksanaannya mulai kapan,
nanti untuk informasi akan kami sampaikan lebih lanjut nggih. Nggih, begitu nggih Bapak Edi? Iya, oke, matur nuwun sangat. Ya. Nggih, terima kasih juga Bapak. Nggih Bapak Ibu wali murid SD Tamirul Islam Surakarta. Nah, demikian kegiatan sosialisasi gambaran umum tentang kegiatan ekstrakurikuler Panahan yang SD Tamirul Islam pada tahun ini akan mengadakannya. Oke, kami berharap anak-anak juga kedepannya antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Syukur-syukur harapannya nanti bisa menjadi atlet panahan nasional yang menjadi kebanggaan dan nantinya akan menjadi kebanggaan juga untuk SD Tamirul Islam Surakarta apabila nanti kedepannya juga punya atlet panah. Mengatakan, saya mengucapkan terima kasih dari pihak sekolah kepada pengurus Yayasan Sipas Solo yang pada siang hari ini diwakili oleh sesepuh Bapak Edi dan Pak Bambang J. Kami aturkan terima kasih sekali atas semua penjelasannya. Untuk selanjutnya kami mohon arahannya terkait koordinasi untuk melakukan pelaksanaan kegiatan ini. Kami dari koordinator kegiatan ekstrakurikuler SD Tamirul Islam Surakarta, kami Pak Abi dan Pak Vendra dan segenap tim pada siang hari ini mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu wali murid semua yang tergabung dalam Zoom siang hari ini. Akhir kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ditutup.